Shalom saudara, saya harap kita semua boleh dalam keadaan baik karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kita semua. Saat ini kita akan masih membahas mengenai visi yang diberikan untuk gereja kita dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengenai bangkit dan menjadi terang. Kata bangkit waktu itu kita sudah pernah membahasnya dan sekarang menjadi terang. Apa maksudnya menjadi terang dan bagaimana kita menjadi terang? Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-14 dan 15. Filipi 2 ayat 14 katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi di Filipi 2 katakan salah satu untuk kita bisa menjadi terang bagi dunia adalah dengan tidak bersungut-sungut di dalam melakukan segala sesuatu. Mengapa bersungut-sungut itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang bisa menjadikan kita gagal untuk menjadi terang? Kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika ada dalam padang gurun perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Kita semua tahu bagaimana bangsa Israel berkali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Bilangan. Mungkin nanti saudara bisa baca Bilangan 13 dan 14 supaya lebih jelas penjelasannya. Nah, dari Bilangan 14 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 dikatakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Kemudian saya loncat ke ayat 29-nya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi katakan karena persungutan, karena bahaya bersungut-sungut itu menyebabkan orang Israel pada waktu itu yang berusia 20 tahun ke atas tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak. Hanya 2 orang, ya, di ayat 30 dikatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi mengapa hanya kedua orang ini? Apa yang istimewa yang ada di dalam diri Kaleb dan Yosua sehingga Tuhan berkata seperti ini, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi bahkan keturunannya akan diberkati. Nah, kita agak flashback ke belakang, mengapa hanya Kaleb dan Yosua yang mendapat perkenanan Tuhan? Karena pada waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Musa mengirim 12 pengintai dan selama 40 hari mereka melihat keadaan tanah Kanaan. Nah, setelah 40 hari mereka membawa pulang dan laporannya dan memberikan pernyataan seperti ini. Yang 10 orang mengatakan kabar busuk, dikatakan ya. Kabar busuk itu apa? Kabar yang membuat bangsa Israel itu menjadi takut. Karena yang ke-10 orang pengintai ini mengatakan bahwa bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi memang bangsa Enak ini yang mendiami tanah Kanaan ini memang tinggi perawakannya dan kotanya berkubu kuat. Nah, fakta yang dilihat itu sama. Kaleb dan Yosua pun melihat hal yang sama. Tapi Kaleb dan Yosua ini memiliki
iman yang melebihi apa yang hanya dilihat secara fakta, secara mata jasmani. Fakta memang benar, orang di sana memang tinggi-tinggi perawakannya, ya, dan kota itu kuat, berkubu. Tapi Kaleb dan Yosua bisa melihat hal yang positif, bahwa dikatakan jika Tuhan berkehendak kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi tidak ada satu kata pun kabar busuk, kabar yang tidak baik yang menggetarkan hati orang Israel. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua ini punya iman dan percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian, pasti Tuhan akan berkenan untuk menyertai dan kita bisa mengalahkan orang enak di sana. Nah, tapi bangsa Mesir selebihnya ketika mendengar yang 10 orang ini, mereka bersungut-sungut, dikatakan di Bilangan 14 ayat 3, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Jadi selalu orang Israel ini bersungut-sungut, tidak hanya sekali, saudara, setiap kali mengalami hal yang tidak baik atau mengalami hal yang menakutkan, mereka kehilangan kepercayaan. Mereka masih melihat kembali ke Mesir dan akibatnya mereka bersungut-sungut. Ya, nah kita belajar dari Kaleb dan Yosua ini. Dia punya iman dan percaya kepada setiap janji Tuhan. Bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Seringkali ketika kita mendapat janji Tuhan, kita mulai merasakan gentar ketika ada fakta yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau membuat kita tekanan-tekanan yang membuat kita merasa bimbang, apakah saya dapat meraih janji Tuhan itu. Nah, seringkali fakta digunakan oleh iblis sebagai intimidasi buat kita, supaya kita menjadi lemah, supaya kita menjadi bimbang dan takut, sehingga kita meragukan kuasa Tuhan untuk memberikan setiap janjinya atas kita. Nah, beda dengan Yosua dan Kaleb, dia punya iman, dia tetap memegang janji Tuhan, dia punya mata rohani yang melihat di balik fakta itu. Fakta memang benar. Mungkin apa yang kita lihat secara jasmani, mata jasmani, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar secara telinga rohani. Tapi di samping itu, Yosua dan Kaleb ini mempunyai iman yang melebihi fakta, kebenaran yang dia pegang, yaitu firman Tuhan dan janjinya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memperoleh janji Tuhan, biarlah engkau tetap teguh, mempunyai iman di dalam Kristus bahwa Dia sanggup untuk melakukan setiap janjinya atas kita. Ketika kita meresponi dengan benar dan kita mau taat atas setiap perintahnya. Karena tadi di Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi segala sesuatu Allah lah yang melakukan di dalam kita, yang memampukan kita. Ya, saya percaya kita akan sama-sama belajar dari Filipi 2 ini untuk jadi terang. Salah satunya, kita tidak bersungut-sungut. Mari kita responi firman Tuhan ini untuk kita melatih diri kita untuk tidak mudah bersungut-sungut, tapi gantilah dengan ucapan syukur akan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.